وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. صدق Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Ibu Bupati dan Pak Asep, ketika nama Ibu disebut, saya ingat waktu saya menjadi guru SMA, dan ketika saya berstatus sebagai guru SMA, film yang terkenal waktu itu adalah film yang bintangnya Paramitha Rusady. Hari ini saya bertemu dengan Ibu Paramitha, dan salah seorang murid saya di SMA 6 Jakarta itu namanya Nia Paramitha, seorang penyanyi yang terkenal pada masanya, kawin dengan seorang bintang film Gusti Rana. Ibu Paramitha pernah dengar nama Nia Paramitha? Kesimpulan saya, siapa saja yang bernama Paramitha pasti cantik. Kesimpulan. Jadi kalau bapak dan ibu kasih nama anak, kasihlah nama yang kira-kira anaknya jadi cantik gitu. Ya Pak Asep ya. Anak Pak Asep ada lagi yang nama Paramitha enggak? Enggak lagi. Oh cowok semua. Oh cowok jangan dikasih nama Paramitha. Saya ini agak bingung ini. Ini acara targhib Ramadan apa tarhib Ramadan? Soal targhib beda artinya dengan tarhib. Kalau tarhib itu nanti hubungan dengan marhaban. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Tapi kalau targhib itu mengandung makna kerinduan. Jadi kalau targhib Ramadan artinya kita bicara tentang kerinduan terhadap datangnya bulan Ramadan. Tuh. Dan saya rasa orang Islam akan senang bila bulan Ramadan datang. So ada janji Tuhan yang menarik bulan Ramadan. Siapa yang tahu janji Tuhan apa? Yang menarik bulan Ramadan. Siapa yang tahu, saya kasih hadiah 50.000. Siapa yang tahu? Apa Pak? Ampunan dari Allah. Saya naikkan jadi 1.000. Naikkan. Ya. Terima kasih. Ya. Belum Ustaz. Karena Ustaz saya tambah 50.000. Kasih bonus. Karena Ustaz kasih. Iya. Ya. Siapa nama Ustaznya? Nama Ustaz siapa? Pak Komar. Yang tadi mengawal. Oh yang tadi, yang awal saya tadi. Kok beda wajahnya? Iya. Yang jadi saya tadi, yang jadi apa? Pengemudi kuda, iya. Ya Pak Komar. Kalau gitu sih, kalau sih. Kenapa Pak Komar pengen sekali dosanya diampuni? Apa sebabnya? Karena itu akan mendapatkan kenikmatan di surga. Di surga. Jadi Pak Komar pengen masuk surga. Oh, coba. Pak, benar nih. Pengen sekali. Tahu nggak syarat untuk bisa masuk surga? Mendapatkan ampunan dari Allah. Enggak. Ada tahapan untuk bisa masuk surga harus mati.
saya bilang, kalau pengen masuk surga itu syaratnya satu, mati dulu. Udah mau mati dulu? Terserah Allah. Sudah mau mati dulu? Siap insya Allah. Benar. Nah, bagus, cari manis semua. Saya rasa kalau kita angket ya, dari seluruh jamaah yang hadir-hadir, nyaris semua takut mati. Ibu ketua Asyah takut mati nggak? Takut mati. Apalagi saya dulu. Saya ini pernah 2 periode jadi direktur rumah sakit, sakit saya itu berlarut-larut. Salah satu penyebabnya berlarut adalah karena stres. Jadi obat yang dikasih dokter jadi tidak mempan. Apa yang membuat saya stres? Karena penyakit saya itu nggak diketahui oleh dokter. Kalau penyakitnya diketahui oleh dokter kan enak, gampang obatinnya. Ini penyakitnya nggak diketahui oleh dokter. 4 tahun lamanya saya menderita sakit tersebut. Yang paling menakutkan itu begini. Di tahun kedua saya sakit, saya direktur rumah sakit. Datanglah perawat ke ruang saya. Pak Rabas, ada teman bapak sakit lagi dirawat di kamar sekian. Apa bapak mau besuk? Kalau bapak mau besuk saya antar. Oh ya, antar saya. Terus saya diantar. Begitu pintu kamarnya dibuka, ternyata istrinya menghadap ke pintu masuk. Lalu istri bilang gini, oh Kak Anwar Abbas, oh Pak Anwar Abbas, bagaimana kabar Pak? Baik. Suami ibu bagaimana? Lagi tidur. Saya jangan dibangunkan. Tapi ternyata suaminya bangun sendiri, melihat ke saya. Dilihatnya saya dari kepala sampai kaki, dari kaki ke kepala. Lalu dia tunjuk saya. Ini Anwar Abbas ini isi badannya dosa semua. Ini Anwar Abbas ini dosanya banyak sekali. Saya hanya tersenyum. Kenapa saya hanya tersenyum? Karena saya anggap itu guyonan seorang teman. Tapi guyonan itu berubah menjadi masalah serius. Karena 2 hari kemudian dia meninggal. Saya menyimpulkan itu semacam peringatan dari Tuhan kepada saya melalui dia. So, sewaktu itu saya ini pikirnya sekuler, saya ini pikirnya sangat liberal, saya ini banyak membantah firman-firman Allah. Saya sering menyatakan ayat ini tidak relevan, ayat ini tidak relevan, ayat ini tidak relevan. Ketika saya sakit, banyak sekali yang datang membesuk saya. Ada yang datang dari Maroko. Maroko itu negara yang berada di sebelah barat, di pinggir lautan Atlantik. Dia dengar saya sakit, dia sengaja datang ke Jakarta menemui saya. Tapi kesan saya dengan kedatangnya biasa-biasa saja. Saya hanya menafsirkan kedatangan sebagai sebuah persahabatan, tapi tidak terlalu menghunjam dalam hati saya. Yang sangat menghunjam hati saya adalah kata-kata seorang anak muda, bukan kata-kata orang tua ini. Kata-kata seorang anak muda
yang datang ke ruang perawatan saya lagi terbaring, lalu dia mulai mengajak saya berbicara. Ada kata-kata dia yang mengguncang. Pandrabas, tobatlah. Pernah nggak bapak dan ibu dibesuk orang lalu disuruh tobat, ada nggak? Sejarah. Karena yang akan mengatakan kata-kata itu juga takut kalau bapak dan ibu yang dia besuk lalu dia bilang kata-kata tobatlah, bisa naik stunning itu. Kenapa kamu suruh saya tobat? Emang dosa saya dosa apa? Gitu ya. Jadi dari dua peristiwa ini saya mulai mengoreksi diri. Dan saya sembari mengoreksi diri itu juga belajar kepada pengalaman orang. Saya sambil mengoreksi diri juga membaca buku-buku, membaca tulisan-tulisan ya, yang kira-kira bisa membantu saya dalam hal akan melakukan apa supaya hidup saya ini bisa berjalan lurus, supaya hidup saya ini diri Allah SWT. Ada yang menarik di dalam bacaan dan tontonan yang saya tonton. Di Jepang ada sebuah penelitian. Si peneliti mengobservasi tentang pengaruh bumi terhadap tumbuhan. Jadi oleh si peneliti, pohon-pohon yang akan diteliti dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Satu kelompok pohon-pohon yang akan disunyikan dari bumi, dan satu kelompok pohon-pohon yang akan dibunyikan bunyi. Dan bunyi yang mereka pilih adalah bunyi musik. Pohonnya diseleksi, dicari batang pohon yang batangnya lurus, akar tunggangnya lurus. Kalau ada batang pohon yang akar tunggangnya miring, disisihkan, tadi masukkan. Pokoknya cari batang pohon, anak batang pohon yang batangnya lurus, akar tunggangnya lurus. Dikelompokkan ke dalam dua kelompok, dipupuk dengan pupuk yang sama, disiram dengan air yang sama, diukur suhunya, diatur suhunya dengan suhu yang sama, dan semuanya dibuat serba sama. Kecuali yang berbeda adalah sekelompok pohon disunyikan dari bunyi dan sekelompok pohon dibunyikan musik. Ini kaitannya dengan bulan Ramadan ini. Saya mengawali ceramah saya ini yang menyangkut Ramadan ini dengan penelitian. Setelah sekian tahun berlalu, dilihat hasilnya. Kumpulan pohon yang disunyikan dari bunyi tumbuhnya lurus. Tumbuhnya lurus. Sekumpulan pohon yang dibunyikan musik tumbuhnya miring. Timbul pertanyaan, ke arah mana pohon itu miringnya? Ternyata dia miring ke arah bunyi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ternyata pertumbuhan dan perkembangan pohon dipengaruhi oleh bunyi. Ada
cerita kedua. Saya menonton di sebuah stasiun televisi. Seorang artis terkenal, kalau perempuan artis ya, penyanyi. Kalau penyanyi perempuan artis ya, seorang penyanyi perempuan cantik kayak Ibu Paramita. Dia penyanyi, diwawancarai oleh wartawan secara langsung. Tapi saya nggak sebut namanya, sebenarnya kontroversial ya. Si penyanyi ini punya suami penyanyi juga, cuma genrenya berbeda. Lagu suami itu kategorinya rock, musik rock. Nah, si pewawancara bertanya kepada sang aktris ini, Mbak kan sudah punya anak. Pertanyaan saya, apakah Mbak akan memperdengarkan lagu-lagu dari suami Mbak? Saya itu betul-betul serius untuk mendengar tuh. Kira-kira jawaban si penyanyi wanita ini bagaimana ini? Lalu si penyanyi itu begini, saya tidak akan memperdengarkan lagu-lagu suami saya kepada anak-anak saya. Dalam hati saya, ini istri durhaka ini. Masa istri tidak akan mau memperdengarkan lagu dari suaminya kepada anak-anak? Tapi jawabannya benar-benar mengejutkan saya. Benar-benar mengejutkan saya. Ditanya oleh wartawan, mengapa Mbak tidak akan memperdengarkan lagu-lagu suami Mbak kepada anak Mbak? Saya membaca sebuah hasil penelitian di Eropa. Ada dua kelompok pohon, sama dengan tadi, dua kelompok pohon. Kelompok yang pertama dibunyikan musik rock. Di kelompok yang kedua dibunyikan musik klasik. Dipupuk dengan pupuk yang sama, disiram dengan air yang sama, diletakkan di tempat yang sunyi juga sama. Jadi semuanya serba sama, yang berbeda adalah musik yang diperdengarkan. Yang satu musik rock, yang satu musik klasik. Setelah sekian tahun berlalu, dilihat hasilnya. Nah, hasilnya yang mengejutkan, yang menarik hasilnya. Pohon-pohon yang dibunyikan musik rock, batangnya tumbuh kurus seperti badannya Pak Imam. Batangnya kurus seperti tubuh Pak Imam yang tadi memberikan sambutan atau cabang, dan daunnya keriting-keriting. Dan nanti tolong Bapak lihat, setelah Bapak tidak pakai peci, siapa yang badannya kurus dan rambutnya keriting? Kemungkinan besar suka dengar kalau gurok. Yang kedua, yang diperdengarkan musik klasik, batangnya besar, daunnya rindang dan hijau, bukan biru ya. So, Pak Wahidin warna pohonnya biru ya. Mana Pak Wahidin? Ini kalau Pak Wahidin warna pohonnya biru ya. Pakai pan ya. Depan warna biru. Kalau Ibu Paramita pakainya, oh ya. Kalau Pak Sir apa Sir? Saya, jadi dari dua penelitian saya simpulkan, ternyata bunyi
itu berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan pohon. Pohon itu adalah makhluk hidup. Pohon itu adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Jadi sama dengan kita. Kita hidup, kita tumbuh, kita berkembang. Cuma bedanya kita bisa jalan-jalan, pohon nggak bisa. Gitu. Oleh karena itu saya punya kesimpulan, bunyi yang kita dengar itu juga akan berpengaruh kepada raga fisik kita dan raga rohaniah kita. Saya memilih topik ini dan pembahasan ini ketika duduk di situ dekat Pak Ketua Cabang, Ketua Daerah. Tadi ada 4 lagu yang dibawakan oleh paduan suara 4 atau 5? 4. Suara mereka lantang-lantang, tapi respon saya terhadap masing-masing lagu itu berbeda. Jadi kesimpulan saya, pagi ini di kampung ini hati saya diobok-obok oleh kelompok paduan suara. Apa nama kampung ini? Sawo Jajar. Dan saya tadi melihat Ibu Bupati saking bersimpatinya mengasih sejumlah uang dalam pecahan 100.000. Tetapi berapa jumlahnya saya nggak tahu. Saya terus terang, sebelum Ibu Bupati mengasih, saya nggak pernah ngasih. Terus terang tuh, pernah ngasih saya. Cuma kan kalau saya kasih, nanti yang lain iri. Kok mereka saya dikasih gitu, makanya Pak siapa tadi, Pak kemarin saya kasih supaya ada nimbangnya gitu ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, hati-hatilah dengan dunia. Ibu Bupati anaknya berapa? 2. Umurnya berapa? Paling besar 10 tahun, paling kecil 8 tahun. Pesan saya, jangan berhenti di angka 2. Lanjutkan. Ya Pak ya. Beberapa waktu yang lalu saya menonton YouTube atau video sepasang suami istri naik motor. Antara suami dan istri ada anak. Terjadi percekcokan di jalan. Kenapa terjadi percekcokan? Karena ada anak muda yang menegur sang istri. Sang istri ketika suaminya mengendarai motor merokok. Ada yang ngelihat? Melihat ya? Merokok. Ditegur oleh anak muda. Mbak, jangan merokok. Si istrinya langsung bereaksi. Si istri mendengar suara dalam bentuk kata-kata, jangan merokok. Itu namanya dalam ilmu psikologi stimulus. Stimulus itu oleh sang istri direspon. Bagaimana responnya? Si istri itu mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat jorok. Sangat-sangat jorok. Dan kata-kata itu diulang-ulang oleh istri tersebut. Lalu suaminya berhenti. Suaminya mengucapkan kata-kata yang sama. Jorok. Saya tidak bisa membayangkan.
ketika anak mereka yang masih kecil itu sudah besar, dalam kesimpulan saya, anak itu juga akan terbiasa mengeluarkan kata-kata yang jorok. Karena anaknya hidup, tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang biasa berkata-kata jorok. Saya punya kesimpulan. Setelah saya perhatiin, mana sih yang lebih tenang hidupnya? Keluarga yang sering berkata-kata jorok, atau keluarga yang sering berkata-kata yang penuh dengan sopan santun? Saya berkesimpulan, keluarga yang sering berkata-kata jorok, maka rumah tangganya saya yakin tidak akan pernah terbangun dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Saya yakin rumah tangga yang sering dihiasi dengan kata-kata yang jorok, rumah tangganya akan menjadi neraka. Padahal doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah dan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi api neraka itu sesuatu yang kita takutin. Api neraka itu tidak hanya ada di akhirat, tetapi api neraka itu juga ada di dunia ini. Sehingga ada kata-kata baiti jannati, rumahku syurgaku, rumahku adalah istanaku. Tapi ada orang yang rumahnya menjadi neraka. Oleh itu, kalau kita ingin membuat dan menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, maka kita sebagai anggota keluarga, apakah sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai anak, kalau akan berkata, buka mulut dulu. Nah, ini peribahasa di kampung saya di Sumatera Barat sana. Orang-orang tua biasa berpesan, nak, kalau kamu akan berkata, buka mulut dulu, baru ngomong. Ya mana ada orang bisa ngomong tanpa buka mulut, kan? Bisa nggak ngomong tanpa buka mulut? Pak ini bisa nggak? Nggak bisa. Ya buka mulut dulu baru ngomong. Tapi kata-kata itu mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Dan kata-kata itu ada pesan. Pikirkan dulu apa yang akan kamu katakan. Setelah kamu pikirkan pakai otak ya. Rasakan dulu dengan hati. Setelah kamu rasakan dengan hati, kamu timbang-timbang. Kira-kira kata-kata yang enak, yang elok, yang pantas, saya ucapkan kata-kata yang mana? Setelah kamu pilih, mulai ngomong. Itulah sebabnya saya dalam beberapa waktu terakhir sangat sering diundang televisi. Karena ada seorang seniman yang lagi digugat. Dikarenakan apa? Tahu kasusnya? Seorang seniman menyelenggarakan acara stand up komedi
dalam acara itu tersinggunglah etnis tertentu dari Tanah Toraja. Dalam acara stand up comedy itu tersinggunglah elemen dan kelompok umat Islam, digugat, diadukan kepada polisi. Sekarang yang bersangkutan lagi diinterogasi oleh polisi, akhirnya susah sendiri. Kenapa mereka susah, yang bersangkutan susah sendiri? Ya karena yang bersangkutan telah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Lalu ketika saya wawancara, wartawan TV One bertanya kepada saya, apa pesan Pak Andrabas kepada sang seniman? Pesan saya begini, teruskanlah berkarir sebagai seorang seniman, teruskan, lanjutkan. Tetapi saya minta kepada yang bersangkutan supaya dalam memilih kata-kata agar lebih arif. Itu saja pesan saya. Apakah Pak Andrabas akan menggugat dan akan mempolisikan? Tidak. Saya rasa cukup dia datang ke kantor saya, dan kalau dia datang ke kantor saya sediakan masakan rendang Padang. Bukan rendang itu, saya sediakan masakan rendang Padang. Saya akan jamu. Bapak dan Ibu, tidak ada di antara kita yang tidak ingin masuk surga. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin rumah tangganya bahagia. Semua kita ingin. Tetapi untuk bisanya terwujud apa yang kita cita-citakan tersebut, maka kita harus pandai-pandai menjalani hidup ini. Seorang suami harus memperlakukan istrinya secara baik. Seorang istri harus bisa memperlakukan suaminya secara baik. Seorang ayah harus bisa memperlakukan anak secara baik. Seorang ibu harus bisa memperlakukan anak secara baik. Seorang anak harus bisa memperlakukan bapak secara baik. Seorang anak harus bisa memperlakukan ibu secara baik. Oleh karena itu, di dalam kita hidup berumah tangga dan dalam kita hidup bermasyarakat, ada 4 kata yang harus kita perhatikan bila kita bercakap-cakap dengan sesama. Yang pertama adalah kata mendatar. Yang kedua, kata mendaki. Yang ketiga, kata menurun. Yang keempat, kata melereng. Ibu bisa ulang? 4 jenis kata. Ibu bisa ulang? Ya, sini, kasih dia. Sini. Ibu siapa namanya? Umi, Pak. Umi. Suami siapa? Nur Hadi. Nur Hadi. Bagi 2 sama suami. Ibu Umi. Kapan kita pergunakan kata-kata mendatar? Kapan kita pergunakan kata-kata mendaki? Kapan kita pergunakan kata-kata menurun, dan kapan kita pergunakan kata-kata melereng? Kata mendatar adalah kata-kata yang kita pakai dalam pergaulan sehari-hari dengan teman-teman sebaya, dengan teman-teman kita sektas dulu. Lu gua. Ya. Kalau kata mendaki itu adalah kata seorang anak pada bapak.
dengan badan dibongkokkan, dengan rasa hormat yang tinggi. Kata mendaki, kata anak kepada bapak, kata bawahan kepada atasan. Jangan bilang lu gua sama ibu bupati. Bisa dijitak. Kenapa dijitak? Karena nggak tahu adat, nggak tahu sopan santun. Lalu kata menurun, ini kata bapak, kata ibu kepada anak. Jangan begini-begini sama anak. Tegap. Supaya tegas, supaya jelas. Yang keempat, kata melereng. Kata melereng adalah kata suami kepada istri, kata istri kepada suami. Saya di sini nggak ada bukit ya. Saya ini besar di bukit. Kita kalau tidak hati-hati berjalan di lereng, jatuh, masuk ke dalam jurang. Kaki bisa patah, tangan bisa patah. Kalau itu hati-hati betul. Kalau akan menginjakkan kaki, hati-hati betul. Saya ini umurnya 70 tahun. Menikah umur 27 tahun. Pas itu berapa? Umur berapa menikah? 30. Istri? 24. Masih ingat pesan penghulu? Enggak ada lupa ya. Kalau saya masih ingat setiap hari pesan penghulu itu. Istri saya itu bernama Nurlaini. Kata penghulu itu begini, Ananda Anwar Abbas, mulai hari ini jaga hatinya. Nah, itu lagunya siapa tuh ya? Jagalah hati apa? Siapa yang bisa menyanyikan lagu Jagalah Hati? Saya kasih 1.000. Siapa yang bisa melakukan? Jagalah hati. Ibu, sini bu. Ini ibu nih. Ada suami enggak? Ya? Ada suami enggak sini? Nggak ada, nggak ikut lagi, ada sakit. Oh iya. Kalau ada suaminya bagus sekali, cuma ada apa-apa ibu. Jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Sebenarnya nggak bisa. Nggak apa-apa. Siapa yang hafal? Sini. Ibu. Ibu dikasih. Iya. Sini. Iya. Sini. Biar dilihat oleh Bu Bupati. Jagalah hati, jangan kau ingkari. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Terus? Ibu itu. Ini. Iya. Siapa yang bisa? Yang berani siapa? Tuh. Ini gara-gara paduan suara tadi, ini gara-gara ayo Bu. Ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, andai hidup ini. Iya, apa? Kok udah, oke ya. Ya. Intinya dan pesannya situ adalah kita diminta untuk menjaga hati. Hati siapa yang kita jaga? Hati kita sendiri dan hati orang.
Suami harus bisa menjaga hatinya dan juga harus bisa menjaga hati istrinya. Istri juga harus menjaga hatinya dan juga harus bisa menjaga hati suaminya. Nah, makanya ada cerita ustadz yang menarik sekali. Dan ini ceramah ustadz ini viral. Apa kata sang ustadz? Ini berita gembira untuk ibu-ibu. Tugas istri itu katanya, tidak memasak. Tugas istri itu bukan menyepel. Tugas istri itu bukan mencuci. Tugas istri ngapain? Tugas istri adalah taat kepada Allah, berbakti kepada suami. Jadi kalau kau disuruh masak oleh suamimu, masak. Kalau kau disuruh menyuci oleh suamimu, nyuci gitu ya. Nah, pesan penghulu saya itu kepada saya gini. Anak Anda Rabbas, pandai-pandai Anda mempergauli istri Anda, jangan sakiti hatinya. Kalau istri membuat gulai ikan, lalu begitu kamu cicipin, tadi saya mencicipi makanan rendang dengan Ibu Bupati. Kata Ibu Bupati, rasanya asin. Jadi Ibu Bupati melanggar nasihat penghulu saya. Kata penghulu saya, begitu kalau kamu disuruh oleh istrimu mencicipi masakannya, lalu masakan yang kamu cicipi itu terasa hambar oleh kamu, jangan katakan hambar. Kan berbohong berarti ya. Jangan katakan hambar. Tapi tanyalah istri kamu, siapa yang masaknya? Tuh. Ya pasti istri akan bilang, ya saya, mama. Nah, ketika istrimu menjawab, ya mama yang masak, puji. Masakan mama hebatnya luar biasa. Jadi Pak Asep boleh sekali berbohong sama Ibu Bupati ya. Masakan ibu luar biasa. Dan kalau ibu tambah garamnya sedikit lagi, pasti rasanya bisa mengalahkan masakan di restoran sederhana. Saya, Bapak dan Ibu, saya tidak pernah sampai hari ini saya tidak pernah mencela masakan istri saya. Tidak pernah saya mencela. Dan orang-orang banyak tahu saya tidak pernah mencela masakan istri saya. Makanya banyak janda-janda ingin saya beristri. Kenapa mereka ingin saya beristri? Karena dia ingin hidup dihormatin oleh suaminya. Dan ternyata banyak suami-suami yang gak pandai menghormati istri. Istrinya diperlakukan secara kasar. Maaf, saya tidak pernah ngomong lu sama. Saya tidak pernah memanggil istilah lu kemana. Tidak pernah. Kamu, tidak pernah saya pakai kata kamu. Saya tidak sebut nama atau panggil mama. Mamamu kemana? Atau saya panggil istri saya itu panggil non. Non mau kemana? Tidak pernah saya memanggil kamu mau kemana. Tidak pernah. Sementara teman-teman saya manggil istrinya, lu mau kemana? Padahal mati saya. Yang ngomong dia yang tersakiti hati saya. Dan sakit itu di sini. Kata cita-cita tadi mana sakit? Sakit itu di sini. Dan yang paling tidak saya sukai dari teman-teman saya adalah pelitnya. Suami pelit sama istri.
Saya bertanya kepada teman-teman saya yang laki-laki, bagaimana cara kamu menafkahi istri? Dia bilang sama saya, istri saya itu Pak Nuraba, setiap pagi datang kepada saya minta duit belanja. Pak, pagi ini saya akan berbelanja, kasih duit. Kasih. Dan sang suami memperlakukan istri seperti pengemis setiap hari. Saya, kalau saya berstatus sebagai istri, ada suami kayak itu, saya ceraikan. Kalau saya yang berstatus sebagai istri, lalu saya diperlakukan begitu oleh suami saya gitu ya, minta cerai saya. Sebab kita berstatus sebagai pengemis, rendah martabat kita. Padahal suami itu punya kewajiban ngapain? Menafkahi. Saya punya teman satu kampung, suami juga teman saya satu kampung. Si istri ini minta cerai. Karena dia minta cerai, tentu diproses perceraiannya. Jangan dikhawatirkan ibu bupati ada yang ngurus. Sebagai teman saya tidak ingin mereka bercerai. Lalu saya datangilah sang istri. Bu, apa benar ibu ingin bercerai? Jawab sang ibu, iya. Apa yang membuat ibu ingin bercerai? Begini Pak Nur, saya ini nggak sanggup menafkahi keluarga seumur hidup. Suami saya itu nggak pernah menafkahi saya. Suami saya itu tidak pernah memberi uang kepada saya, dan dia tiap hari makan dengan saya. Lalu saya bilang begini, lalu kalau begitu situasinya, mengapa ibu minta cerai? Ya saya nggak sanggup. Bu, saya setiap hari memberi uang kepada istri saya, setiap hari saya kasih makan sama istri saya. Saya nggak pernah marah seperti ibu. Saya nggak pernah berlaku seperti ibu. Saya nggak pernah minta cerai, meskipun saya setiap hari menafkahi. Tahu jawabannya apa? Siapa yang tahu kira-kira jawabannya? Siapa yang tahu kira-kira jawaban ibu? Jawaban ibu itu begini. Pak Nuraba jelas saja. Pak Nuraba kan laki-laki, saya perempuan. Saya tanya lagi, emangnya apa bedanya saya laki-laki dan ibu perempuan? Pak Nuraba, yang namanya perempuan itu fitrahnya dinafkahi, bukan menafkahi. Oh, kaget juga saya. Yang namanya perempuan itu, kata dia, fitrahnya dinafkahi, bukan menafkahi. Saya ingat peristiwa seorang artis dihipnotis oleh Uya-Kuya. Tahu ya Uya-Kuya? Seorang wanita cantik, status janda, dihipnotis. Suaminya kalau saya terasa udah 3. Mbak, tapi untuk mudah-mudahan tidak terucap saya. Tapi kalau terucap pun saya bisa bertanggung jawab, ada YouTube-nya. Mbak kan sudah berkali-kali kawin cerai. Apa sih yang Mbak inginkan dari suami Mbak itu? Tahu jawabannya? Kata Mbak itu, saya ingin suami saya itu menafkahi saya, meskipun sedikit, sebagai tanda dia sayang kepada saya, sebagai tanda dia mengasihi saya. Tapi nggak ada satupun
Ya tapi kan mbak duitnya banyak. Saya baru tahu ya. Ternyata sekaya apapun orang, dia ingin diberi. Sekaya apapun orang, dia ingin diberi. Menarik bagi saya pengalaman pribadi. Ada seorang menteri perempuan, tidak apa-apa saya sebut, namanya Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah. Sudah meninggal beliau. Setiap bulan puasa, beliau melakukan perjamuan buka puasa, dan saya selalu diundang. Yang menarik bagi saya adalah mengamati aksi dan reaksi para tamu. Begitu acara buka bersama dan sholat jamaah sudah selesai, tamu pada pulang. Begitu tamu akan pulang, Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah berdiri di pintu. Dia berdiri di pintu. Setiap tamu yang keluar, dia kasih hadiah. Bulan puasa ini sarung atau tumbler, kasih. Dan semua orang yang menerima pemberian tersebut, mukanya berbinar-binar. Padahal harga sarung itu dibanding dengan uang yang ada dalam kantong, tidak ada apa-apanya. Jadi kesimpulan saya, fitrahnya semua orang senang diberi. Tinggal waktu 10 menit ya. Oleh karena itu ada sebuah ayat bunyi begini, was'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Siapa yang bisa melanjutkan? Saya kasih dulu ini. Was'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Oke ya. Fal walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wal sabil. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah bayar zakat dan saya sudah begini begitu, tapi uang saya masih ada. Kepada siapa uang saya ini akan saya berikan?" Nabi terdiam itu. Lalu jawab, karena dia sudah bayar zakat, dia ada berbuat ini dan itu, tapi uang masih ada, dia ini ngasih. Nabi terdiam, turun wahyu. Bunyi wahyu itu isi ada perintah, berikanlah uang tersebut kepada kedua orang tuamu, atau karib kerabat kamu, atau orang miskin, atau ibnu sabil, atau orang sedang berjuang di jalan Allah. Kepada siapa pertama sekali diberikan? Kepada orang tua. Datanglah seorang teman kepada saya, Anwar, tolong nasihatin anak-anak saya. Ada apa? Itu anak-anak saya itu uang saya sudah habis untuk menyekolahkannya. Bahkan untuk supaya dia tenang belajar di Gajah Mada, saya belikan rumah. Kata sang bapak ini. Tetapi setelah anak-anak saya ini lulus dan pada bekerja, itu anak-anak saya itu tidak ada satupun yang ngasih uang sama saya. Semuanya ngasih uang sama ibunya. Sudah ada yang mengalami nasib seperti itu di sini? Saya pun mengalami juga. Saya pun juga mengalami hal sama. Setiap lebaran itu anak saya ngendap-ngendap ke
kamar ibunya. Terus nanti ibunya senyum-senyum pada saya. Berarti telah terjadi sebuah transaksi gitu ya. Lalu kita ini kan orang beragama. Tuntunnya bagaimana? Saya tanya seorang teman saya yang kaya, Pak, Bapak pernah nggak ngasih uang sama bapaknya Bapak? Itu apa Pak Ngerabas? Bapak saya itu berpuluh-puluh kali lipat lebih kaya dari saya. Jadi dalam benak dia, untuk apa dia ngasih uang sama bapaknya? Karena kekayaan bapaknya berpuluh-puluh kali lipat dari kekayaan dia. Lalu saya bilang begini, jangan begitu kata saya. Perintah agama tidak seperti itu. Perintah Tuhan dalam Al-Quran, kalau kita punya uang, kasih bapak dan kasih ibu. Saya bacakan ayat was'aluka ma dari kul ma faqtum fal walidil aqrab wal yatama. Bapak dan Ibu tahu, teman saya ini melaksanakan asal apa yang saya ingatkan. Jadi satu kali dia kasih bapaknya uang, nangis bapak. Tapi itu bukan tangisan kesedihan, itu tangis kebahagiaan. Jadi bapak dan ibu, yang kita cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang kita cari bukan sembarang kebahagiaan. Tapi ada kebahagiaan yang akan bisa mengantarkan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, ada caranya. Dan bulan Ramadan ini sangat tepat untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan ini akan kita isi tidak hanya sekedar untuk mendapatkan pahala, tapi bagaimana juga supaya kita bisa mendapat kenikmatan. Saya ingin mengakhiri, tapi saya mengangkat sebuah pengalaman pribadi. Saya naik kereta api dari Jakarta ke Jogja. Dalam perjalanan, seorang anak kecil menangis. Anak ini menangis tidak henti-henti. Sudah berjam-jam anak itu menangis dan semua penumpang sangat terganggu oleh tangisannya. Karena sudah terlalu lama datang seorang ibu berjilbab. Kata ibu ini begini, Ibu, anak ibu dari tadi saya dengar menangis terus dan tidak henti-henti. Boleh nggak saya menggendong anak ibu? Kata ibu ini silakan. Lalu diambil oleh ibu yang berjilbab tadi. Dia gendong. Anak ini menangis keras di gendongan sang ibu. Tapi ibu ini tidak melepaskan tangan yang menggendong. Dia menyanyikan sesuatu. Tapi lagunya bukan Nina Bobo. Bukan Bobo lah Bobo. Tetapi dia menggendong anak sambil mengayun-ayunkannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tangis anak itu semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah. Dan anaknya berhenti menangis dan tertidur. Jadi saya ingin mengakhiri dan buat kesimpulan. Ternyata bumi itu sebagian dari bumi itu adalah racun.
racun itu kalau tidak kita netralkan, maka dia akan merusak raga fisik kita dan raga rohani kita. Dan adalah tidak mungkin bagi kita untuk menghindari bunyi. Tak mungkin. Knalpot mobil, ini yang berteriak, itu yang berteriak, tak mungkin. Dan itu racun. Cara mengawat ini gimana Pak Nabas? Saya ingat sebuah hadis. Kata Nabi begini, bila ada seekor lalat masuk ke dalam gelas minuman kamu, jangan diminum. Karena air yang ada dalam gelas itu sudah terkontaminasi oleh racun. Dan kalau saya kamu ingin minum, apa saran Nabi? Kalau kamu ingin minum, benamkan sayap yang satu lagi. Kalau sudah kamu benamkan sayap satu lagi, angkat lalat tersebut, buang, minum. Mengambil tamsil dari situ, saya membuat saran kepada kita semua. Karena saking banyaknya bunyi yang kita dengar, maka tubuh kita dan rohani kita sudah terkontaminasi oleh racun. Kalau kita ingin selamat, netralkan racun itu. Bagaimana cara menetralkannya? Itu ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk apa? Untuk banyak-banyak bertasbih. Karena lafaz tasbih yang kita getarkan itu akan merontokkan racun-racun tersebut. Kita disuruh banyak-banyak sholat, karena bacaan-bacaan sholat yang kita baca dalam sholat itu merontokkan racun-racun tadi. Kita disuruh banyak-banyak baca Al-Quran, karena dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu hati kita yang keras akan lembut dibuatnya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu, kehadiran lafaz-lafaz karimah dalam kehidupan ini sangat penting. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Ada seorang artis cilik, penyanyi cilik yang tidak beragama Islam, lalu akhirnya masuk Islam karena mendengarkan suara azan. Siapa yang tahu? Seorang artis cilik. Nah itu ibu. Ayo. Ah itu sini. Ibu ini nampaknya. Itu ibu sana tuh. Itu tuh. Ibu itu. Ada baju ibu baju. Maju juga. Dikasih 50.000 seorang lah. Oh bertiga, dia nama juga. Ayo. Iya. Ini ibu ya. Siapa bu? Sulasmina. Oh, nama penyanyi siapa? Terima kasih. Nama penyanyi Cica Kuswoyo. Cica Kuswoyo. Ibu tahu siapa Cica Kuswoyo? Saya kenal dia. Ada lagunya yang ibu ingat? Cica, kau mau kemana? Mau ketemu dia. Cica, kau mau kemana? Mau ketemu dia. Ya bagus. Cica Kuswoyo dah. Cica Kuswoyo berasal dari keluarga yang beragama Islam. Setiap dia menonton TV, lalu suara azan berkumandang, maka TV dia matikan. Setiap dia menonton TV lalu azan berkumandang, TV dia matikan. Tapi kali itu dia tidak matikan. Lalu kemudian terjadilah sebuah revolusi dalam diri dia, dan dia akhirnya menyatakan diri masuk Islam.
Itulah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi kalau begitu, acara kita ini adalah tarhib Ramadan. Kita sambut kedatangan Ramadan, tapi juga sekaligus tarhib Ramadan. Kita rindu Ramadan. So kalau saya Ramadan datang, yang beruntung dan diuntungkan adalah kita semua. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini akan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.